Pertolongan Allah itu dekat, ya. Lebih tepat seperti itu ya temanya ya. Pertolongan Allah itu dekat. Percaya nggak Bu? Yakin? Ya. Harus yakin sebagai orang beriman ya. Jadi pertolongan Allah itu dekat, akan tetapi kadang-kadang kita sendiri tuh bingung saat kita menghadapi masalah yang berat. Karena masalahnya nggak selesai-selesai. Sehingga muncullah kalimat, katanya pertolongan Allah itu dekat, tapi kenapa sampai hari ini saya masih diuji dengan hal-hal yang berat, gitu ya? Pernah buatan muncul pertanyaan seperti itu saat ibu mengalami ujian yang sangat-sangat berat? Pernah buatan? Kadang-kadang namanya keiman itu yazidu walayang bus, ya, naik dan turun. Saat kita ada ujian yang berat, saat kita tidak selesai ujian, mungkin kadang-kadang iman kita turun. Sehingga muncullah kalimat-kalimat yang tidak seharusnya kita ucapkan. Seperti itu. Mungkin di antara kita ini pernah juga menangis dalam waktu yang panjang, atau merintih dalam waktu yang lama, karena merasa sendiri, merasa terhimpit dengan ujian yang amat berat. Dan bahkan kadang-kadang kita merasakan kehilangan jati diri kita saat itu, kehilangan kekuatan diri kita saat itu, karena saking beratnya ujian. Pernah buatan Bu? Pernah buatan? Mengalami ujian itu sangat-sangat berat dalam hidup kita. Mungkin buat ibu belum berat, tapi buat ibu itu berat buat saya, karena kadar itu berbeda-beda setiap kita, seperti ya. Jadi kadang-kadang terjadi hal seperti itu, hilang semua keyakinan kita, karena kita ingin segera terlepas dari ujian yang ada, yang kita hadapi. Akan tetapi ujian itu enggak selesai-selesai. Kita udah berusaha mendekat kepada Allah, sudah berdoa kepada Allah siang dan malam, akan tetapi ujian masih melekat pada diri kita semuanya. Itulah yang namanya ujian. Karena di dunia yang fana ini gak ada yang namanya ujian. Semua yang hidup di dunia ini penuh dengan ujian. Itu udah janji Allah. Bukan berarti kita udah beriman terus kita bebas dari ujian. Boten. Ya. Jadi Allah itu udah berjanji bahwa orang yang beriman itu akan diuji sama Allah. Dan dunia yang fana ini tempatnya bermacam-macam ujian. Percaya betul? Kalau semua orang mengalami ujian, percaya betul? Percaya. Kadang yang merasa ujian itu kadang pas nggak enak aja, ini betul. Pas dirinya happy, pas merasa senang, merasa nggak itu ujian. Jujur. Pas ibu itu sesuatu yang ibu harapkan itu tercapai semuanya. Kekayaan melimpah, suami sayang penuh dan sabar pada diri kita, anak-anak yang luar biasa manisnya, itu merasa ujian betul? Bu, saya nanya Bu ini, ya, ibu jika mengalami sesuatu kenikmatan yang luar biasa, harta melimpah, rumah ada 3, mobil ada 5, suami sayang penuh pada kita, nggak pernah toleh-toleh pada wanita yang lain. Sabarnya Masya Allah, anak-anak kita luar biasa, soli-soli, malu semua pada orang tuanya. Saat itu jujur ya, kita merasa itu diuji betul? Bagus. Kalau ibu merasa itu ujian, berarti ibu masih sadar. Karena ujian itu enggak hanya yang enggak enak aja, gitu. Cuman kebanyakan orang itu merintih saat enggak enak, gimana? Kebanyakan. Kalau udah enak semuanya enggak merintih, enggak sambat gitu maksudnya. Saat ibu menerima sesuatu yang enggak nyaman, enggak yang kita harapkan, mengeluh. Ya Allah, kenapa dari dulu sampai saat ini hidup saya masih seperti ini aja, enggak ada perubahan yang lebih. Padahal Allah itu maha tahu gitu ya. Jadi kita semuanya ini insya Allah yang hidup di muka bumi pasti semua itu akan diuji. Dalam Al-Quran Allah sudah menyampaikan kepada kita surat Al-Ankabut surat 29 ayat 2 dan 3. Monggo dibaca.
Ahasiban nasu ayyusrafu ayyakulu amanna wa hum la yaftanun wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman? Jadi Allah itu sudah menyampaikan, gak cukup hanya kalimat aku telah beriman terus lepas daripada cobaan atau ujian. Dilanjutkan oleh Allah, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannal ladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Kata Allah, dan sesungguhnya kami telah menguji sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang yang jujur, dan sesungguhnya Dia benar-benar mengetahui orang yang dusta. Jadi ujian itu diberikan kepada kita sebagai hamba Allah untuk mengetahui mana orang yang benar-benar beriman, mana orang-orang yang benar-benar dusta kepada Allah. Dan tidak cukup dengan kata beriman, akan tetapi setiap orang yang beriman itu akan diuji oleh Allah SWT. Semakin tinggi keimanan seorang, maka semakin tinggi juga bentuk cobaan atau ujian. Tetapi tidak bisa mengadakan keimanan saja tanpa diuji. Kita mesti sadar betul bahwa ujian itu pasti akan kita dapatkan, apapun itu bentuknya. Seperti itu. Orang beriman, semakin besar ujiannya, semakin tinggi iman seseorang, akan semakin tinggi pula ujiannya. Kita lihat ujian para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, bagaimana ujian mereka? Apa sebanding dengan ujian kita saat ini? Jauh. Karena insya Allah keimanan mereka jauh lebih tinggi daripada kita semuanya ini. Bagaimana Nabi Ayub yang diberikan ujian sakit sama Allah SWT, sampai orang-orang sekitarnya nggak mau mendekat karena jijik melihatnya. Dan itu tidak sebentar itu sakitnya Nabi Ayub, ya, sampai tahunan, atau insya Allah sekitar 7 tahun. Nabi Ayub dia tetap sabar dan tawakal Allah. Jadi setiap manusia di muka bumi ini pasti ada namanya ujian seperti itu. Kita nggak bisa terlepas dari namanya ujian, tergantung bagaimana kita cara menghadapinya. Dan Allah sudah menuntun kita sebagai Allah bagaimana cara menghadapi ujian tersebut agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Karena janji Allah, pertolongan itu dekat. Caranya bagaimana? Nah, sekarang kita lihat, ya. Allah telah janji kepada kita, begitu juga Rasulullah SAW berjanji kepada kita bahwa orang-orang yang beriman pasti diuji. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Gitu ya. Jadi yang benar untuk menambah keyakinan harus nyebur dihadapi dengan iman dan amal soleh. Yakin, ya. Tawakal dan yakin setiap ujian yang kita terima dari Allah SWT. Menemui masalah berat seperti itu, menemui masalah berat, ujian yang berat, kita hadapi dengan iman dan sabar, dengan keimanan dan sabar, yakin bahwa ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita dan kita menghadapinya dengan sabar. Sabar itu menahan diri atau mencegah bergeloranya hawa nafsu kita. Itu sabar. Kita coba lihat surat Al-Baqarah ayat 45, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Surat Al-Baqarah ayat 45. Kata Allah,
Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Jadi tempat kita mengadu kepada Allah, tempat kita minta pertolongan saat kita mengalami ujian yang berat itu adalah sabar dan sholat. Sabar itu harus bagaimana sih, Bu? Sabar itu ya seandainya kita mendapat ujian sakit, ya sakit yang Allah berikan pada kita sabar. Bismillah, mudah-mudahan ini adalah penebus dosa yang telah saya lakukan selama ini. Ini adalah ujian yang Allah berikan kepada saya. Ya Allah, berikan kesembuhan pada diri saya dengan ikhtiar berobat kepada ahlinya. Dan saat itu pula kita imbangi dengan sholat. Karena sholat itu bentuk kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sholat pun mengandung banyak doa.